tentang waktu yang terlarang untuk sholat. Hadirin sedang jemaah subuh rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami sholat dan mengebumikan orang yang meninggal atau menguburkan orang yang meninggal. Pertama adalah ketika matahari muncul hingga ia naik, ketika matahari di tengah-tengah hingga dia tergelincir, dan ketika matahari hampir terbenam. Ini adalah 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Mohon maaf, pada waktu kesempatan ini sepertinya slide-nya nggak bisa kita tayangkan karena gangguan teknis. Wallahu a'lam apa qadarullah. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari naik, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi dalam hadis ini tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari naik, yang dimaksud adalah sholat sunnah ya, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari terbenam. Jadi dari dua hadis ini, dari dua hadis ini kita bisa tarik ada 5 waktu yang dilarang untuk sholat di dalam kedua hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis yang pertama, 3 waktu yang dilarang itu adalah pada waktu matahari muncul dia hingga dia naik. Jadi pada waktu matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah ketika dia di tengah-tengah waktu. Waktu di tengah-tengah sekali, jam sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang akan tenggelam, matahari tenggelam. Itu dalam hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua adalah setelah sholat subuh hingga matahari naik. Jadi nyambung. Jadi sebelum yang tadi, sebelum waktunya terbit, antara sholat subuh dengan waktu terbit itu juga tidak ada sholat sunnah di sana. Kemudian setelah sholat asar, setelah sholat asar hingga maghrib. Ini adalah 5 waktu yang di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu adalah waktu yang terlarang. Saya nggak bisa tampilkan slide-nya. Di sini ada gambar yang menjelaskan kelima waktu tersebutnya. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Jadi di antara 5 hal tersebut itu adalah waktu yang terlarang untuk dilakukan sholat. Cuma di dalam fikih 4 mazhab, di dalam ilmu fikih itu berbeda-beda. Kadar dilarangnya berbeda-beda. Kadar dilarangnya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah larangan 3 waktu. Larangan 3 waktu tersebut yaitu waktu pada saat matahari terbit, pada saat matahari tepat di atas, pada saat matahari tepat di atas itu namanya istiwa. Namanya istiwa. Kemudian pada waktu matahari tenggelam, ghurub. Pada waktu matahari tenggelam, sesaat sebelum maghrib. Ini 3 hal ini terlarang waktunya. Pada waktu matahari di atas di puncak itu ada 2 istilah. Yang pertama adalah istiwa, yang kedua adalah zawal. Apa bedanya? Istiwa itu adalah pada saat dia matahari itu mulai berada di puncak. Kalau ini garis vertikalnya, maka kalau ini pergerakannya
maka yang disebut dengan istiwa itu adalah mulai dari dia beririsan dengan vertikal sampai dia berakhir. Ya. Nah, di ujungnya ini yang disebut dengan zawal. Ini yang disebut dengan zawal. Zawal adalah mulai masuknya waktu zuhur. Ya, mulai masuknya waktu zuhur. Jadi untuk yang tiga ini, keempat imam mazhab meletakkan perbedaan. Ada perbedaan di antara yang ketiga ini, yang di antara para mazhab. Di dalam mazhab Hanafi, hukumnya adalah makruh tahrim. Jadi ada hukum yang disebut dengan makruh tahrim, ada yang hukum yang disebut dengan makruh tanzih. Kalau mungkin kita jarang dengar, yang sering kita dengar itu hanya makruh saja ya. Tetapi di dalam fikih itu dibedakan atas dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau makruh tahrim ini dia mendekati kepada haram, jadi dia dilarang dan berefek kepada dosa, tapi tidak seberat haram, jadi masih di bawah haram. Kemudian makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak membawa kepada efek dosa, jadi dilarang dikerjakan, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Ini tanzih. Kalau makruh tahrim dilarang dikerjakan, tetapi kalau dikerjakan ada dosanya, tapi di dalam ilmu fikih tidak seberat dosanya haram. Ya, itu bedanya sedikit ya antara makruh tahrim dan makruh tanzih. Di dalam mazhab Hanafi, jenis sholat apapun, jadi makruh tahrim hukumnya bila melakukan jenis sholat apapun, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, atau sholat wajib, sholat qadha, sholat jenazah, sujud tilawah, semuanya dinyatakan makruh tahrim, terlarang apapun jenis sholatnya, kecuali waktu istiwa pada hari Jumat, ya, kecuali pada waktu istiwa pada waktu hari Jumat. Ya, ini kalau kita sering lihat banyak yang melakukan sholat pas sebelum azan Jumat. Nah, inilah yang dibolehkan, kecuali ada pengecualian. Kenapa? Karena ada hadisnya yang menjelaskan itu. Ya, karena ada hadisnya menjelaskan itu. Pentingnya, dan itu dicontohkan atau diperintahkan di depan orang ramai oleh Rasulullah pada saat beliau khutbah. Ya. Jadi dikecualikan pada waktu istiwa pada hari Jumat. Di luar hari Jumat tidak. Ya, di luar hari Jumat tidak. Ini sering terjadi, kita mau sholat zuhur, waktu sholat zuhur. Jadi kalau waktu sholat zuhur itu kan adalah waktu zawal. Artinya sesaat sebelum azan zuhur itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, ini banyak kita tidak sadari. Banyak tidak kita sadari. Begitu datang langsung sholat. Padahal orang mau azan kira-kira 2 menit, 3 menit sebelum azan, atau 5 menit sebelum azan zuhur. Ini adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Hati-hati. Kecuali hari Jumat ya, kecuali hari Jumat. Pada waktu sholat zuhur. Kecuali pada waktu istiwa pada hari Jumat. Ini dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Maliki, haram melakukan semua sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, sholat sunnah yang rusak, ya, atau sholat sunnah yang rusak, sholat sunnah yang terpotong waktunya, ya. Itu haram dilakukan. Ya. Kemudian dibolehkan melakukan sholat fardu, mengqadha sholat fardu yang terlewatkan. Ya. Jadi kalau di dalam mazhab Maliki yang diharamkan itu adalah sholat sunnah,
Tapi kalau sholatnya adalah sholat wajib, sholat fardu, itu dibolehkan untuk 3 waktu ini. Pada waktu matahari terbit, pada waktu istiwa, dan pada waktu matahari terbenam. Misalkan, contohnya adalah telat sholat subuh. Begitu bangun, kemudian waktu sudah menunjukkan waktu syuruk, artinya waktu matahari terbit. Maka karena itu adalah sholat fardu, itu dibolehkan segera melakukannya. Ini dalam mazhab Maliki. Ya, di dalam mazhab Maliki dibolehkan. Atau pada waktu asar sudah lewat, tapi belum sholat asar. Begitu mau sholat asar, maghrib datang. Nah, ini dibolehkan, ya. Kenapa? Karena ini adalah sholat fardu di dalam mazhab Maliki, ya. Kemudian juga di dalam mazhab Maliki disebutkan wajib menghentikan sholat sunnah saat masuk waktu yang haram, ya. Wajib menghentikan sholat sunnah saat waktu masuk waktu yang haram. Jadi pada saat waktu yang haram datang, kita melakukan sholat sunnah, maka wajib menghentikan sholat sunnah. Karena di dalam mazhab Maliki, melakukan sholat sunnah pada waktu itu adalah haram. Di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh tahrim melakukan sholat, kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah waktu istiwa pada hari Jumat, jadi sama dengan mazhab Hanafi, Kemudian yang kedua adalah jika sholat dilakukan di tanah haram Mekah, pengecualiannya, ya. Makruh tahrim hukumnya kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah istiwa pada waktu sholat Jumat, kemudian sholat itu dilakukan di Masjidil Haram atau di tanah haram Mekah. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang mempunyai sebab, itu tidak termasuk kepada makruh tahrimnya, ya. Sholat yang ada sebabnya, contoh sholat yang ada sebabnya, sholat qadha sholat wajib, itu kan ada sebabnya. Sebabnya adalah wajib dia melakukan, cuma dia terlambat, ya. Kemudian sholat gerhana, sholat jenazah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah yang dilarang. Kenapa? Di sini ada sholat jenazah, karena yang dilarang itu adalah menguburkan. Di dalam hadis yang pertama tadi. Kemudian dalam mazhab Hambali dibolehkan melakukan qadha sholat fardu, sholat nazar, dan sholat tawaf. Jadi di dalam mazhab Hambali dibolehkan melakukan sholat qadha fardu, sholat nazar, dan sholat tawaf. Ini perbedaan untuk yang waktu yang 3. Yang 3 waktu itu, ya. Yang 3 waktu itu perbedaannya di situ. Para yang ada di mazhab. Kemudian untuk larangan 2 waktu. Yang mana yang dilarang 2 waktu itu tadi, dalam hadis yang kedua tadi, riwayat Bukhari Muslim, adalah setelah sholat subuh sampai waktu terbit matahari, dan antara sholat asar setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini waktu yang 2. Jadi dibedakan atas 2, ya. Pertama waktu yang 3, kemudian waktu yang 2. Di dalam mazhab Hanafi, hukumnya adalah makruh tahrim melakukan sholat sunnah. Makruh tahrim, muncul lagi kan, makruh tahrim, yaitu makruh yang diiringi oleh dosa. Kemudian mengqadha sholat sunnah yang tidak sempurna. Mengqadha sholat sunnah yang tidak sempurna. Artinya mengqadha sholat sunnah yang tidak sempurna ini adalah sholat sunnah yang terpotong. Kemudian boleh mengqadha sholat fardu yang terlewat, sholat witir, sujud tilawah, dan sholat jenazah. Jadi mengqadha sholat fardu boleh pada waktu itu, ya. Kemudian sholat witir, sujud tilawah, dan sholat jenazah. Ya, mungkin bapak-bapak pernah lihat, saya juga pernah melakukan sholat
setelah sholat asar. Bagi yang sempat memperhatikan, biasanya saya mojok di sebelah sana di ujung supaya nggak terekspos sama orang. Itu adalah karena saya melakukan sholat qadha pada waktu saya dirawat karena COVID 19 hari. Tapi saya hanya melakukan 19 hari itu aja. Pada waktu tidak bisa kita melakukan sholat atau tidak bisa sempurna kita melakukan sholat, maka kita bayar qadhanya. Dan boleh dilakukan pada waktu itu. Kemudian di dalam mazhab Maliki, makruh tanzih atau tidak berdosa ya. Melakukan sholat sunnah dilarang tapi tidak berdosa. Makruh tanzih melakukan sholat sunnah kecuali sholat jenazah, sujud tilawah, dan sholat sunnah qabliyah subuh. Ya. Ini pengecualian sholat sunnah qabliyah subuh. Qabliyah subuh yang terlewatkan. Sunnah baginya menghentikan sholat sunnahnya jika masuk waktu yang dimakruhkan tersebut. Jadi dalam mazhab Maliki, walaupun dia makruh tanzih, tetapi sunnah bagi dia untuk menghentikan kalau waktu yang termaksud itu datang. Di dalam mazhab Syafi'i, makruh tanzih melakukan sholat. Makruh tanzih melakukan sholat kecuali 3 hal: waktu istiwa pada hari Jumat, serta jika sholat dilakukan di tanah haram Mekah, dan sholat yang mempunyai sebab, sama dengan larangan pada waktu yang 3 tadi. Kemudian di dalam mazhab Hambali boleh dilakukan qadha sholat fardu serta nazar dan sunnah tawaf sholat jenazah. Jadi untuk waktu yang 2 ini di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu sama dengan waktu yang 3, ya, sama dengan waktu yang 3.